Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih atas kehadirannya di Zoom meeting kali ini. Untuk yang barusan masuk di kuliah ini ataupun yang dari program Kampus Merdeka, saya memperkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Siti Ayu Kumala, saya adalah dosen pengampu mata kuliah Fisika Gerak saat ini, dan juga Fisika Listrik Magnet untuk semester depan. Kemudian, riwayat pendidikan saya S1 dari Pendidikan Fisika Universitas Lampung, dan S2 dari Ilmu Fisika Universitas Gadjah Mada. Nah, karena ini sebenarnya sudah pertemuan ke-11, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa aja sih RPS kita pada pertemuan ke-11 ini. Saya share screen ya. Sudah terlihat screen-nya? Belum, Bu, lagi loading. Baik, sebentar ya. Sudah, Bu. Oke. Ya, ini adalah yang akan kita bahas hari ini. Pertemuan ke-11. Sub CPMK9, yaitu mampu menerapkan konsep usaha dan energi. Nah, indikatornya itu adalah ketepatan menyelesaikan soal usaha dan energi, ketepatan menyelesaikan soal energi kinetik, potensial, dan energi mekanik. Kemudian membuat MATLAB-nya. Kalau kalian sudah pernah belajar usaha dan energi, ini sebenarnya gampang banget ya. Di fisika SMP dan SMA juga sudah pernah membahas tentang ini. Sehingga nanti kita akan menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan usaha dan energi. Kemudian energi nanti dibagi menjadi energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Jadi nanti kalau kalian sudah bisa menyelesaikan soal-soal ini, berarti sudah merupakan indikator keberhasilan dalam mencapai RPS kita pada pertemuan ke-11. Oke. Ada yang ingin ditanyakan untuk RPS? Kalau tidak ada, kita Enggak, langsung Bu. masuk ke materi ya. Ya, Bu. Ini materinya yang pertemuan 11 sudah saya share juga ke kalian. Sebentar, ini saya lagi share screen untuk yang PPT-nya ya. Belum ke share ya? Sepertinya masalah sinyal, sebentar ya. Iya, Ibu. Oke, sudah. Nah, sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Baik, ya sekarang kita akan langsung masuk ke materinya. Ini sudah ada di kalian juga ya. Saya akan jelaskan tentang energi dan usaha. Yang pertama kita mulai dari energi terlebih dahulu.
Energi adalah besaran yang dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk lain, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Ini adalah hukum kekekalan energi ya. Jadi energi itu tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan, tapi bisa diubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Misalnya dari energi kimia ke energi listrik bisa, tapi kita tidak bisa menciptakan energi kimia maupun energi listrik itu sendiri. Hanya kita bisa mengubah bentuknya. Nah, yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda akibat kedudukan atau posisi benda tersebut. Jadi ada ketinggiannya, kata kuncinya adalah ada ketinggian. Kalau tidak ada ketinggian, maka bisa dipastikan itu bukan energi potensial. Tapi ada juga yang energi potensial tersimpan pada pegas, seperti pada busur tanah. Ya. Sehingga rumus umum untuk energi potensial adalah M kali G kali H. Dengan M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Next, kemudian ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Jadi, kalau misalnya tidak bergerak, berarti tidak ada energi kinetik. Ya, gimana kalau energi kinetik ada gayanya? Maka gaya yang menyebabkan perpindahan benda tersebut itu juga merupakan bentuk dari energi kinetik. Nah, sehingga energi kinetik bisa kita rumuskan dengan rumus setengah M kali V kuadrat. Dengan M adalah massa dan V adalah kecepatan benda. Ingat ya, V-nya kecepatan. Nah, setelah energi potensial dan energi kinetik, kita juga akan belajar tentang usaha. Usaha atau kerja itu merupakan hasil kali gaya dengan perpindahan. Jadi gaya dikali perpindahan itu adalah usaha. Nah, gayanya itu sudah kita pelajari sebelumnya di pertemuan 10 dan pertemuan 9. Bahwasannya kalau hukum Newton ada gaya, berarti kalau misalnya membentuk sudut, dia harus dihitung membentuk sudut. Kalau di bidang miring, gayanya harus dihitung pada bidang miring. Jadi tetap dipakai ya yang pertemuan sebelumnya. Nanti dikali dengan perpindahan, hasilnya adalah usaha. Atau yang kita lambangkan dengan W. Nah, ya, tadi tuh kalau ngebentuk sudut gimana? Tetap kita hitung. Kalau misalnya dengan arah horizontal, maka F dikali cos theta, nanti dikali S. Maka rumusnya menjadi W sama dengan F kali S cos theta. Dengan sama ya, S-nya adalah perpindahan dan theta adalah sudut antara gaya dengan perpindahannya. Ini contohnya nih. Sebuah benda dengan massa 4 kg berada pada bidang datar. Benda tersebut ditarik oleh gaya 50 Newton membentuk sudut 60 derajat. Kemudian berpindah sejauh 4 meter, maka hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Nih ya, jadi kita ketahui massa M-nya ada 4 kilo. Kemudian ada F 50 Newton. Ada perpindahan S 4 meter. Sudut theta 60 derajat. Berapa W-nya? Sekarang kita jawab. Ini ya, W, F kali S cos theta, ini rumusnya tadi. Nah, kita masukin F-nya di soal 50. Jarak atau perpindahannya 4. Sudutnya 60 derajat. Cos 60 itu setengah. 50 kali 4, 200. Maka 200 kali setengah hasilnya adalah 100 Joule. Nah, ini sekarang hubungan energi dan usaha. Hubungan energi dan usaha gimana sih? Hubungan energi dan usaha itu sebenarnya pada energi potensial, kalau ada perubahan ketinggian, maka dipastikan dia melakukan usaha. Ya, usaha yang dilakukan oleh gaya berat, W sama dengan M kali G. Ada perpindahannya, ketinggiannya berubah, maka W dikali H2 dikurang W1. Nah, maka M kali G H2 dikurang H1. Nah, jadi pada perubahan energi potensial, kalau ada perubahan ketinggian dari H2, H1, atau H1, H2, maka itu akan ada usaha atau W. Kalau pada ini ya, jadi kalau misalnya tadi yang tadi ini ya, kalau ada perubahan H, berarti ada perubahan EP.
Kalau ada perubahan energi potensial, berarti ada perubahan usaha atau ada usaha itu sendiri. Usaha merupakan perubahan energi potensial. Nah, ini ya contoh ya. Contoh, sebuah benda bermasa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Hitung energi potensial setelah bergerak 1 second dan usaha yang dilakukan gaya berat pada ketinggian benda 10 meter. Nah, diketahuinya masanya 2 kilo. Kemudian ada ketinggian 20 meter. Ditanya EP kedua saat waktu T 1 second dan usaha saat H2 10 meter. Nah, kita jawab ya. Nah, kita cari dulu nih, berapa sih delta H-nya? Kan kita nggak tahu perubahannya berapa. Nah, kita masukin ke rumus GLBB, gerak jatuh bebas. H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Tidak ada kecepatan awal, maka V0-nya 0. Kemudian dikali 1 ditambah setengah, G-nya 10, T-nya 1 second dikuadratkan. Hasilnya 5 meter. Usaha itu mg delta H. Delta H-nya tadi 5, dapatlah 100 joule. Karena kita tahu W itu usaha itu adalah perubahan energi potensial, maka 100 sama dengan minus EP2 plus 400. Berapa ya? 400 dikurang 100, akhirnya hasil dari EP2-nya adalah 300 joule. Gitu ya. Kemudian mau dicari berapa usahanya? Ini tadi, usaha adalah perubahan energi potensial. M dikali G, H2 kurang H1. Berarti 2 kali 10 kali 10 kurang 20. Hasilnya adalah 200 joule. Nah, sekarang gimana kalau energi kinetik? Kalau energi kinetik berarti perubahan kecepatan. Lihat nih ya. W F kali S, kemudian F itu M kali A, sehingga ada perubahan percepatan. Perubahan A dikali S berarti dari setengah, ini rumus GLBB ya, setengah V kuadrat minus V0 kuadrat. Sehingga usaha W sama dengan M kali setengah V kuadrat dikurang V0 kuadrat. Atau kecepatan akhir dikuadratkan dikurang kecepatan awal dikuadratkan. Ingat ya, jadi kecepatannya itu dikuadratin dulu baru dikurang. Jangan dikurang dulu baru dikuadratkan. Nanti hasilnya bisa salah. Jadi kuadratin dulu baru dikurang. Nah, ini contoh ya. Contoh sebuah benda bermasa 4 kg. Mula-mula diam, kemudian bergerak lurus dengan percepatan 3 meter per second kuadrat. Hitung usaha. Nah, kita mau hitung usaha ketika menjadi energi kinetik setelah 3 detik. Nih, diketahui masanya 4 kilo. Kemudian tidak ada kecepatan awal. Kemudian ada percepatan 3 meter per second kuadrat. Terus waktunya 3 detik. Ditanya usahanya. W sama dengan delta EK. Atau kita cari perubahan kecepatan. Nah, perubahan kecepatannya berapa? Kita cari dulu kecepatan akhirnya. V2 sama dengan V0 plus A kali T. V0-nya kan nggak ada nih, 0. Percepatannya ada 3. Kemudian waktunya 3, berarti kecepatannya 9. Kita masukkan setengah, masanya 4, kecepatan akhirnya 9 dikuadratkan dikurang 0 kuadrat. Setengah kali 4, 2 dikali 81. Hasilnya 162 joule. Next-nya itu ada MATLAB-nya. Kalau MATLAB-nya, kalian bisa ini ya, coba sendiri ya nanti di program MATLAB-nya. Nah, seperti ini ya contoh dari tampilan GUI untuk di MATLAB ketika usaha dan energi. Kalau kalian mau yang lebih bagus lagi silahkan ya. Nah, ini ada soal latihannya. Ada 5 soalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nih. Saya minta tolong untuk mengerjakan deh salah satu di antara kalian. Boleh nomor berapa aja. 1, 2, 3, 4, 5. Satu soal aja, nggak usah banyak-banyak ya. Kalau misalnya ada yang sudah mengerjakan, karena slide-nya ini sudah saya share ya sebelumnya, biar bisa kalian pelajari terlebih dahulu. Nah, kalian bisa untuk menjelaskannya. Ada yang bisa ngejelasin?
Dian, Bu, mau nyoba. Oh iya, Dian mau coba ya. Dian mau jadi host apa mau di-share ininya aja, gambarnya aja? Gambar. Saya tampilin gambar aja ya, Dian yang kirim di WhatsApp ya. Nanti saya tampilin gambarnya ya. Ya, Bu, Ibu aja. Ya, baik, sebentar. Ini. Sudah saya kirim. Ya, sudah. Coba saya lihat sebentar ya. Buat tampilinnya. Ini lain Dian, Pak. Baru kelihatan. Dian saya jadiin host aja ya. Ini punya saya nggak loading-loading nih. WhatsApp-nya. Ya, Bu. Oke, sebentar. Nah, baik. Dian, ini udah masuk gambarnya. Saya share screen ya. Ya, Bu. Minta tolong, Bu. Udah terlihat ya, Dian? Ini silahkan dijelaskan, Dian. Baik. Izin menjawab pertanyaan nomor 1 ya. Jadi tadi kan nomor 1 itu dijelasin bahwa diketahuinya. Nah, di sini saya tulis F atau gayanya itu 500 Newton, terus juga ada delta atau sudut yang membentuknya itu 30 derajat. Nah, terus ada perpindahannya. Perpindahannya itu 20 meter. Terus ditanyanya, usaha yang dilakukan sepanjang 20 meter dari titik awal. 5, oh iya, ya. 20 meter. Terus? Nah, kita jawab, rumus usaha itu kan lambangnya W, usaha. Nah, jadi rumusnya F cos delta dikali S. Nah, F-nya itu tadi kan udah ada, tinggal dimasukin aja. Jadi 500 dikali cos 37 derajat, kan tadi membentuk sudutnya. Terus dikali dengan S atau perpindahan bendanya itu, jadi 20 meter. Dimasukin aja. Jadi tinggal dikali, jadi 500 dikali cos 37 itu 4/5 kan. Nah, terus dikali 20 hasilnya 8.000 joule. Nah, itu kita ubah ke kilojoule jadi hasilnya 8 kilojoule. Iya, Itu, Bu. betul. Betul sekali. Terima kasih, Mita. Kamu sudah betul menjawab. Berarti sudah paham ya untuk nomor 1 ya. Insya Allah, Bu. Baik. Yang lain ada pertanyaan? Kalista mau nanya nggak, Kalista? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi. Ada Kalista mau nanya nggak? Cukup, Bu. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih atas kehadirannya di Zoom Meeting hari ini. Sisa dari soal-soal yang belum terjawab itu buat asesmen kalian, penugasan buat kalian untuk penilaian di hari ini ya. Apakah indikator tercapai menyelesaikan soal-soalnya sudah tercapai atau belum, gitu ya.
Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri dulu Zoom meeting kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh.